Bayangkan jika setiap malam di bulan Ramadan, Anda diberi kesempatan untuk mencuci bersih seluruh dosa dan memperbaharui hati Anda. Menarik bukan? Itulah keajaiban sholat tarawih, salah satu ibadah paling ikonik di bulan suci ini. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sholat tarawih begitu istimewa di bulan Ramadan? Mengapa kita menghabiskan malam dengan berdiri, rukuk, dan sujud dalam sholat yang panjang ini? Ternyata, bukan hanya soal pahala dan tradisi semata. Ada makna mendalam dan manfaat luar biasa yang mungkin belum kita sadari. Bahkan, kata tarawih sendiri berasal dari tarwihah yang berarti waktu istirahat. Loh, kok sholat malah disebut istirahat? Bukannya kita justru bergerak terus sepanjang rakaat? Yuk, simak video ini sampai akhir dan temukan bagaimana sholat tarawih bisa menjadi momen istirahat bagi hati dan jiwa kita di tengah hiruk-pikuk dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sholat tarawih dilaksanakan di zaman Rasulullah? Apakah sama seperti yang kita lakukan sekarang di masjid-masjid dengan 8, 20, atau bahkan lebih rakaat? Sejarah sholat tarawih sebenarnya penuh dengan cerita menarik dan perubahan dari masa ke masa. Dari sholat yang awalnya dilakukan sendiri-sendiri di rumah, hingga akhirnya menjadi sholat berjamaah yang kita kenal sekarang. Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih? Di awalnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah hanya selama beberapa malam di bulan Ramadan. Namun setelah melihat semakin banyaknya umat yang ikut sholat berjamaah, beliau kemudian memilih melanjutkannya di rumah secara pribadi. Mengapa demikian? Rasulullah khawatir sholat tarawih ini akan dianggap sebagai kewajiban fardu oleh umatnya, sehingga beliau memilih untuk menjaga fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam melaksanakan salat tarawih dengan cara masing-masing. Ada yang berjamaah, ada pula yang sendiri-sendiri. Hingga akhirnya, di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau melihat adanya potensi persatuan dan semangat beribadah yang lebih tinggi jika salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Umar kemudian mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah dengan imam tetap, yakni Ubay bin Ka'ab. Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Tentu maksudnya bukan bid'ah dalam konteks negatif, melainkan inovasi dalam menjaga semangat ibadah Ramadan tetap terjaga. Inilah yang menjadi titik awal tradisi sholat tarawih berjamaah di masjid hingga sekarang. Pada masa Rasulullah SAW tidak ada jumlah rakaat yang ditetapkan secara kaku untuk sholat tarawih. Namun berdasarkan beberapa riwayat, beliau biasa melaksanakan sholat malam Qiyamul Lail sekitar 11 rakaat, termasuk witir. Seiring berjalannya waktu, para sahabat dan ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat tarawih hingga muncul praktek 20 rakaat, bahkan lebih di berbagai belahan dunia. Meskipun berbeda jumlah rakaat, esensi utama sholat tarawih tetaplah sama, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, zikir, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui sejarahnya, pasti Anda penasaran, apa makna mendalam di setiap gerakan salat tarawih ini? Yuk, kita lanjutkan pembahasannya di poin berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar salat tarawih dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Bayangkan diri Anda berdiri di malam Ramadan yang tenang. Udara sejuk, suasana masjid penuh dengan lantunan ayat suci, dan Anda bersiap untuk mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar. Saat itu tanpa disadari Anda sedang memasuki sebuah perjalanan. Sholat tarawih bukan sekadar ritual. Setiap gerakan dalam sholat ini memiliki makna mendalam, seolah menjadi pesan tersembunyi dari Allah untuk jiwa kita. Pesan yang jika kita resapi bisa menjadi terapi batin dan penguat spiritualitas kita. 1. Takbiratul ihram. Memutuskan hubungan dengan dunia. Ketika kita mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, ada sesuatu yang sebenarnya sedang kita lepaskan. Dunia dan segala hiruk-pikuknya, pekerjaan, media sosial, kekhawatiran, semua itu kita letakkan sejenak. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa takbir ini adalah pengingat bahwa hanya Allah yang maha besar. Seolah kita berkata, ya Allah, aku datang kepadamu, semua urusan dunia kutinggalkan untuk sesaat. 2. Rukuk, simbol kepatuhan dan kerendahan hati. Saat kita menundukkan punggung dalam rukuk, ini bukan hanya gerakan fisik. Imam Ibnu Qayyim dalam Madarij As-Salikin mengatakan bahwa rukuk adalah bentuk penyerahan diri total, di mana kita menyadari bahwa sehebat apapun akal dan pemikiran kita tetap kecil di hadapan kebesaran Allah. Seolah kita berkata, ya Allah, aku tunduk kepadamu, bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku.
3. Ihtidal, keseimbangan dan harapan. Kita bangkit dari rukuk, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu berdiri tegak. Ini bukan sekadar transisi, ini adalah pesan bahwa setelah kita merendahkan diri, kita juga harus bangkit dengan penuh syukur. Hidup pun begitu, kadang kita harus merunduk menghadapi ujian, tapi kita juga harus bangkit dengan harapan dan keseimbangan. 4. Sujud, puncak kedekatan dengan Allah. Disinilah puncak penghambaan. Ketika dahi kita menyentuh bumi, kita sedang berada dalam posisi paling rendah, tetapi justru saat itulah kita paling dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sujud adalah wujud ketundukan paling murni. Seolah kita berkata, "Ya Allah, aku menyerahkan segalanya kepadamu. Aku tak punya daya tanpa pertolonganmu." 5. Duduk di antara dua sujud, harapan dan permohonan. Kita duduk sejenak, berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Doa ini bukan sekadar lafalan, tapi harapan agar Allah mengampuni, merahmati, mencukupi, mengangkat derajat, memberi rezeki, memberi petunjuk, menyembuhkan, dan memaafkan. Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa momen ini adalah waktu terbaik untuk refleksi. Seberapa sering kita meminta ampunan dan petunjuk kepadanya. 6. Salam. Kembali ke dunia dengan hati yang baru. Ketika kita menoleh ke kanan dan ke kiri mengucapkan salam, kita seakan menyatakan bahwa kita kembali ke dunia. Tapi kini dengan hati yang lebih bersih. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa salam juga merupakan ajakan untuk menyebarkan kedamaian setelah kita mendapatkan pencerahan dari salat. Mengapa jumlah rakaat berbeda? 8, 20, atau lebih. Sebagian orang melaksanakan 8 rakaat, ada yang 20, bahkan lebih. Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan tidak pernah melaksanakan sholat malam lebih dari 11 rakaat, termasuk witir. Namun di masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dilaksanakan 20 rakaat berjamaah. Di Masjidil Haram, sholat tarawih bisa mencapai 36 rakaat, bukan untuk memberatkan, tetapi sebagai pilihan bagi mereka yang ingin lebih lama menikmati keindahan ibadah Ramadan. Tarawih sebagai perjalanan spiritual. Setiap rakaat dalam sholat tarawih adalah kesempatan. Jika setiap rukuk dan sujud diiringi dengan kesadaran penuh, maka setiap gerakan akan menjadi zikir tersendiri. Imam Hasan Al-Basri berkata, sholat adalah waktu ketika seorang hamba berbicara kepada Tuhannya, maka pastikan hatimu hadir di dalamnya. Setelah memahami makna spiritual dari setiap gerakan tarawih, tidakkah kita ingin lebih menikmati setiap rakaat? Mari jadikan Ramadan kali ini lebih bermakna.